kita sudah mencobanya dengan praktik di rumah. Yang pertama bahan-bahannya itu ada kunyit, air, cuka, jeruk nipis, dan sabun. Kemudian alatnya ada pipet, gelas, dan parutan. Yang pertama yaitu parut kunyit hingga halus, lalu diletakkan ke dalam gelas, diberi sedikit air hingga menjadi kuning atau menghasilkan ekstrak. Yang kedua yaitu gelas yang kosong dengan cuka. Isi gelas yang kosong tadi dengan cuka, perasan jeruk, dan juga air sabun. Yang keempat, masukkan sedikit demi sedikit ekstrak kunyit itu sampai ketika diaduk nanti akan berubah warnanya. Setelah diaduk akan terlihat perbedaan warna atau bergradasi antara satu larutan dan larutan lainnya. Seperti gambar berikut. Yang di kiri itu menggunakan cuka, lalu ditambah dengan ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning. Yang di tengah-tengah itu ekstrak kunyit yang dicampur dengan perasan jeruk menghasilkan warna kuning. Yang kanan itu ekstrak kunyit yang ditambah dengan air sabun. Warnanya akan berubah menjadi kuning tua mengarah ke keruh. Karena semakin keruh warnanya, larutan itu bersifat basah. Sedangkan makin cerah warnanya, larutan itu akan bersifat asam. Yang kedua sini ada ekstrak bunga sepatu, itu di PPT-nya typo. Bahan-bahannya ada bunga kembang sepatu, yang kedua ada air, yang ketiga cuka, jeruk nipis, dan sabun. Alatnya seperti tadi ada pipet, gelas, dan parutan. Caranya parut bunga hingga halus, lalu letakkan di dalam gelas, lalu beri sedikit air hingga menjadi ekstrak dari bunga tersebut. Gelas yang kosong tadi diisi dengan cuka, perasan jeruk, dan juga air sabun. Yang keempat, masukkan sedikit ekstrak dari bunga tadi ke masing-masing larutan yang udah disediakan. Lalu aduk hingga warnanya berubah dan menghasilkan warna seperti ini. Ekstrak bunga sepatu ditambah dengan air cuka menghasilkan warna merah. Yang di tengah-tengah menghasilkan warna sedikit lebih muda dari yang ekstrak pertama di kiri tadi, sedangkan yang di kanan warnanya yang dicampur dengan air sabun akan menghasilkan warna ungu menuju ke keruh. Karena air sabun tadi bersifat basah, di mana jika larutan bersifat basah warnanya akan semakin keruh, sedangkan yang bersifat asam akan semakin cerah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mita. Keren. Nah, Ibu tanya dulu, ini kamu lakukan sendiri? Iya, Bu, di rumah. Oke. Nah, kamu lakukan sendiri artinya apa, anak-anak? Si Mita dia melakukan sendiri dan ngetes sendiri. Ini sebenarnya kan di dalam teori asam basa itu ada kertas lakmus sebagai indikator. Itu indikator yang memang kita buat sendiri. Ada kertas loh, kertas lakmus itu warnanya merah dan biru, ya, merah dan biru. Jika kita teteskan ke kertas lakmus biru itu kalau kita teteskan larutan asam, maka kertas yang biru ini jadi merah. Nah, kertas ini adalah indikator yang dibuat oleh manusia. Si Mita menjelaskan ada loh indikator yang alami. Contohnya kunyit, ya nak ya, indikator. Jadi sebenarnya kan tidak harus kita beli kertas lakmus di toko zat kimia, tidak perlu seperti itu karena banyak indikator alami selain kunyit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Jadi kita mulai dari karakteristik dan teori asam basa. Nah, karakteristik asam basa yang pertama itu ada asam yang memiliki rasa masam, lalu terasa kesat, lalu basa yang memiliki rasa pahit, dan terasa licin. Lalu asam yang memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7.
Asam dapat terdisosiasi menjadi ion H+. Basa dapat terdisosiasi menjadi ion H-. Lalu, asam dapat mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Dan basa dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat bauksit atau merusak kulit. Lalu kita masuk ke teori asam basa. Teori asam basa dikemukakan oleh 3 filosof. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Arrhenius. Teori Arrhenius itu dikemukakan oleh Bapak Arrhenius. Bapak Arrhenius di sini menyebutkan bahwa ion asam atau asam itu memiliki ion H+. Nah, tapi ion Arrhenius ini juga memiliki kekurangan. Jadi kita bahas di kebasanya dulu. Sifat kebasaan pada teori Arrhenius itu memiliki sukar terurai atau memiliki alfa yang kecil dan memiliki ion H-. Namun kelemahannya adalah teori Arrhenius ini harus dilakukan dalam air baru bisa terdefinisikan mana dia yang asam dan mana dia yang minus. Sehingga tidak semua asam yang bersifat polar atau larut di air ini dapat dibuktikan melalui teori ini. Nah, di teori dari Arrhenius ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci. Lalu kita masuk ke teori Bronsted-Lowry. Nah, kalau Bronsted-Lowry ini dia memiliki spesi atau molekul dan ion yang berperan sebagai proton atau donor pada ion H+ dan akan memberikan H+-nya ini kepada spesi lain. Lalu ada basa atau spesi dan molekul juga yang berperan sebagai proton akseptor atau penerima ion H+ dari ion yang memberikannya tadi. Lalu ada teori yang dikemukakan oleh filosof Lewis. Ini sudah seperti mirip-mirip dengan pelajaran yang pernah kita lakukan di kelas 10, yaitu kita membuat teori Lewis ini kita bikin kaki dan tangannya dari spesi masing-masing atom. Nah, sedangkan teori Lewis ini dikemukakan oleh Bapak Lewis yang menyatakan bahwa suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau disebut juga dengan aseptor pasangan elektron bebas. Lalu basanya, suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau biasa disebut dengan donor pasangan elektron bebas. Lalu ini, seperti yang tadi, asam kuat itu berasal dari golongan halogen kecuali fluor, yaitu ada HNO3, HClO4, HClO3, dan H2SO4. Lalu ada asam lemah, yaitu H2S. Nah, tadi kan fluorinnya itu tidak berada di konjungsi asam kuat. Nah, dia pindah ke asam lemah, yaitu asam fluorin, lalu ada NH2, CH3COOH, dan seterusnya. Lalu ada basa kuat yang berasal dari golongan A1 dan A2 kecuali berilium dan magnesium. Nah, lalu ada basa lemah yaitu BOH2 kali, magnesium OH2 kali, dan aluminium OH3 kali, dan seterusnya. Lalu saya membuat jembatan keledai, salah pencet. Untuk menghafalnya, Bu, ini celana Ivan baru sobek nongol di kloset. Itu untuk asam kuatnya. Jadi ada klorin, ada iodium, ada Br, ada SO, ada NO, dan ada ClO. Lalu untuk basa kuatnya ada golongan A1 dan A2 kecuali H, yaitu hidrogen, dan untuk golongan A2-nya kecuali berilium dan magnesium. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan. Saya menerima segala kritikan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini Ibu kasih komentar, itu love-nya untuk siapa ya? Untuk yang sudah mendengarkan, Ibu. Oke, terima kasih kami yang telah diberikan love sama Airin. Oke. Jadi ada yang namanya larutan elektrolit dan juga ada yang non elektrolit. Di sini ada perbedaannya. Kalau mau tahu apa itu perbedaannya, jadi kalau larutan elektrolit itu molekulnya itu terurai menjadi ion-ion, sedangkan yang non elektrolit itu molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion. Nah, larutan elektrolit ini sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada larutan elektrolit yang kuat dan juga ada yang lemah. Yang kuat ini merupakan penghantar listrik yang baik. Jadi kalau misalkan dibilang
PLN itu mengalirkan listrik dengan air, itu nggak semua air, jadi itu tergantung dulu. Nah, yang elektrolit kuat ini merupakan penghantar listrik yang baik. Mengapa? Karena molekul zat terlarutnya itu telah terurai menjadi ion-ion. Contohnya ada HCl yang kalau diuraikan H+ ditambah Cl-. Nah, ada juga larutan elektrolit lemah. Sebaliknya, kalau larutan elektrolit lemah ini merupakan penghantar listrik yang buruk. Mengapa? Karena molekul zat terlarutnya itu hanya terurai sebagian saja. Nah, contohnya itu ada cuka CH3COOH. Misalkan ada CH3, ada 10 CH3COOH, terus yang terurai itu hanya 1% saja. Jadi perbandingannya itu kan 1:10. Perbandingan itu sendiri disebut dengan derajat disosiasi. Dari penjelasan itu diketahui apa itu derajat disosiasi. Nah, derajat disosiasi merupakan perbandingan dari molekul yang terurai dengan molekul yang terlarut atau molekul mula-mula. Berliando, tolong geser PPT-nya. Udah Nah, dengan molekul mula-mula. Jadi bisa dirumuskan derajat disosiasi sama dengan molekul zat terurai dibagi molekul zat terlarut dikali 100%. Ada juga disosiasi dengan derajat disosiasi itu berbeda. Kalau derajat disosiasi itu perbandingannya, sedangkan disosiasi itu merupakan penguraian dari molekul-molekul menjadi ion bebas, positif dan negatif. Udah Bu, itu aja Bu. Oke, anak-anak, kalian keren-keren semuanya. PPT-nya juga asik-asik nih. Kalian pasti ngambilnya di mana? Di Canva, Pinterest, atau di mana nih, Manda? Di Google Bu, PPT gratis 2020. Wow, keren. Kreatif memang ya anak-anak sekarang nih kayak gitu. Gak perlu diajarin lagi. Kalian kalau masalah teknologi, kalau masalah istilahnya kalau masalah otak-atik ya, kalian keren gitu. Tapi memang yang harus ditingkatkan itu yaitu profil pelajar Pancasilanya. Ingat, Ibu kemarin nyuruh kalian pasang profil pelajar Pancasila di profil WA kalian dan share ke grup kolaborasi. Ya, Bu. Tolong di-share ke grup kolaborasi Telegram menggunakan caption sebagus mungkin tentang profil pelajar Pancasila. Tidak ada hadiah. Hanya untuk menyemangati kawan-kawan yang lain. Kenapa, Nak? Kan yang terpenting dalam dunia pendidikan itu sampai harus dites dengan asesmen nasional, sampai harus disurvei karakter kalian itu adalah tentang profil pelajar Pancasilanya. Dengan kalian nge-share, kasih caption di grup kolaborasi, artinya memotivasi kawan-kawan yang lain kan untuk bersikap seperti itu. Paham nggak? Iya kan? Itu dia yang Ibu inginkan gitu. Bukan sekedar cakep, bukan seperti itu. Ada kepo di situ. Ada pengen tahu, apa sih profil, setidaknya nggak tahu tentang profil pelajar Pancasila kan jadi tahu, Nak. Ya. Setelah ini silakan Airin di-share ke grup, minta teman-teman itu gunakannya cara linknya lebih gampang dikerjanya di Google Chrome ya, jangan di browser lain ya. Pakai foto agak jauh. Oke, kasih caption tersendiri, Ibu tunggu di grup kolaborasi. Sangat kelihatan dan keren sekali. Oh, suka sekali Ibu lihat gambarnya. Ini kamu pakai buku tulis, pakai Pinterest, aplikasi, atau itu yang di atas itu bunga-bunga itu kamu gambar sendiri ya? Gambar sendiri, Bu. Weh, keren-keren. Ibu mau fotonya ya, dikirim ya. Ya, Bu. Telegram. Oke, silakan, bisa dibesarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliando Farma. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai korosivitas asam basa. Kali ini saya menjelaskan bagaimana percobaannya pada daging ayam dan juga besi. Alat dan bahannya seperti berikut. Yang pertama spatula, yang kedua pipet tetes, yang ketiga gelas beaker, yang keempat tabung reaksi dan rak tabungnya, yang kelima gelas ukur, yang keenam logam zinc, yang ketujuh daging ayam, yang kedelapan asam sulfat, yang ke-9 asam klorida, dan yang 10 larutan NaOH.
Ibu kepo nih, daging ayamnya bisa bakaran nggak ya? Ini sebentar kamu lakukan sendiri percobaannya, Ber. Enggak, saya kan pernah Bu, bantu om saya di lab, suruh buat kayak materi-materi gitu untuk SMA kan Bu. Jadi tentang korosivitas Bu. Jadi saya minta referensi dari om saya Bu. Oh iya, tapi tidak dilakuin langsung ya, guys. Iya. Oke, lanjut. Langkah-langkahnya yang pertama untuk menguji asam dan basa pada logam, yang pertama masukkan 2 ml larutan asam klorida dan NaOH ke masing-masing tabung reaksi. Sesudah itu tambahkan sepotong logam zinc ke dalam masing-masing tabung dan amati apakah terjadi reaksi atau tidak. Yang kedua, asam dan basa pada daging ayam. Yang pertama masukkan larutan asam sulfat dan NaOH ke tabung reaksi. Sudah itu tambahkan 1 gram daging ayam dalam masing-masing tabung. Lalu amati apabila terjadi reaksi atau tidak. Pada larutan asam, logam bereaksi membentuk gelembung-gelembung. Lalu setelah ditunggu beberapa saat, air dari asam tersebut akan berwarna agak sedikit kegelapan. Yang pada larutan asam daging ayam dapat merusak dan melarutkan daging ayam. Dan itu menyebabkan air di sekitar daging agak berwarna merah kecoklatan. Pada larutan basa, logam bersifat korosif dan bereaksi. Dan pada daging ayamnya kurang korosif pada dagingnya karena daging berubah warna dari lebih pekat menjadi lebih terang. Kesimpulannya yaitu pada senyawa asam, logam zinc bereaksi dan daging ayam bereaksi dan larut. Pada larutan basa, logam zinc bereaksi, tetapi pada daging ayam tidak larut. Leandro, bagus. Kamu kreatif, kamu beda dari yang lain, kamu gambar. Ya, berarti kamu punya ide. Salah satu contoh profil pelajar Pancasila yaitu kamu kreatif, yaitu memiliki ide yang orisinil sehingga nanti akan mendapatkan tindakan yang orisinil juga. Nah, itu yang jangan pernah mencontek orang lain. Kalau mengambil referensi silakan ya. Dan pesan Ibu Berliando, pada saat kamu menampilkan sesuatu itu, misalnya itu kan tadi kamu mungkin tentang daging ayam gitu kan. Artinya kamu benar-benar mengambil tentang daging ayamnya, dan satu lagi tadi zinc ya. Nah, kalau kamu mengambil referensi yang dari kamu itu zinc dan daging ayam, kamu harus menyampaikan ke pemirsa dan juga menulis di yang kamu presentasikan itu baru bahwa sumbernya itu dari Pak siapa. Misalnya om kamu namanya si Rangga atau Samuel Rizal gitu. Silahkan, harus kamu tulis kalau memang betul-betul kamu ambil sampelnya sama ya, sampelnya sama. Yang kedua, cara kerjanya sama juga. Tapi kalau misalnya nanti kamu ganti daging ayam dengan daging piti atau bla 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 yang lain, dan zincnya kamu ganti mungkin dengan plumbum, dengan besi Fe atau dengan yang lainnya, kamu silakan gitu, nggak apa-apa tidak menyantumkan sumbernya, tapi mungkin cara kerjanya gitu diambil dari mana disampaikan. Ngerti Berliando? Dan kalian juga ya yang Airin, kalau kayak tadi si Amanda ya, Mita itu dia sendiri gitu. Tapi si Mita ini mungkin referensinya juga punya, lihat PPT-nya sumbernya dari mana juga harus ditampilkan seperti itu. Kenapa? Supaya kalian tidak dicap sebagai plagiat ya. Tapi ide-ide kalian udah keren sekali, udah bagus sekali. Jadi intinya seperti itu. Nah, anak-anak sudah dari Juan, Mita, Amanda, Berliando, Airin, udah 6 ya berarti ya. Udah 6 yang presentasi, karena waktu kita mau habis. Mungkin minggu depan bagi yang ingin presentasi silakan dengan cara kalian langsung dipraktek pakai video, ngevlog juga boleh tentang asam basa. Nah,
pertanyaan yang terakhir, Ibu mau tanyakan kepada kalian semua. Kira-kira setelah mendengarkan penyampaian paparan dari teman kalian, itu agak-agak ini enggak tentang asam basa? Agak-agak ngerti atau masih belum, atau mengambang, atau misalnya dari 100% itu masih sekitar 40%, Bu? Gimana? Ayo pendapatnya bagi yang tidak menyampaikan PowerPoint. Silakan Ajeng. Silakan Ajeng, Hana. Gimana menurut kalian? Paham atau gimana? Masih berapa persen? Setidaknya dasarnya udah dapat, Bu. Iya, keren. Kemudian, Ajeng. Yang dapat saya ambil kalau perbedaan asam sama basa tuh di warnanya gitu, Bu. Karena Iya. lihat tadi. Oke, dah intinya seperti itu. Jadi adalah ya. Jadi gini loh, Merdeka Belajar itu adalah pendidikan di mana pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi kalian yang menentukan semuanya, kalian yang menggali ilmunya. Yang ngapain Ibu cekokin kalian terus, oh ini loh, ini nggak asik kalau seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri yang cari bahan, kalian yang presentasikannya, kalian ngerti jadinya, yang Airin, kamu ngerti jadinya kan, kayak Juan, kayak si Berliando, saya jadi ngerti sendiri sih, dan bisa diaplikasikan nanti mungkin ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalian makin ngalir pahalanya. Oke, anak-anak, mungkin udah berapa menit lagi Airin? Udah habis? 5 menit lagi, Bu. Oke, kayak lagu ya. Juan tolong nyanyi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kenapa Mbak Sri itu udah ladang luncak-luncak ketawa-ketawa? Oke, anak-anak. Memeti juga nyanyi. Oke, anak-anak. Dengan berakhirnya presentasi 6 teman kalian tadi, Ibu tunggu minggu depan yang lainnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pevita Pierce undur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.